sebetulnya 270 daerah itu sudah siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah karena anggarannya memang sudah disediakan. Anggaran sudah disediakan melalui APBD dengan ditandatanganinya NPHD antara KPU setempat dengan pemerintah daerah setempat. Itu sudah ditandatangani. Ya. Jadi problem anggaran sebetulnya sudah selesai. Tetapi karena kita mengalami pandemi COVID-19 ini, maka dibutuhkan perangkat tambahan. Nah, maka KPU mengusulkan tambahan anggaran untuk memenuhi perangkat tambahan yang kita sebut dengan alat pelindung diri. Nah, bagi KPU, menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi ini, dua hal menjadi prasyarat mutlaknya. Dua hal ini menjadi priority bagi KPU. Ya. Yang pertama, menjaga kesehatan bagi semua. Yang kedua, menjaga keselamatan bagi semua. Nah, untuk penyelenggara pemilu, menjaga kesehatan, kami sudah mengusulkan tambahan anggaran agar penyelenggara pemilu diberi asupan vitamin, supaya imun mereka lebih kuat, sehingga tidak mudah terkena penyakit. Yang kedua, untuk mendukung keselamatan mereka, maka alat-alat pelindung diri juga kami usulkan dalam bagian dari tambahan anggaran itu. Mulai dari masker, hand sanitizer, face shield, sampai dengan untuk penyelenggaraan di ruang dan situasi kondisi tertentu, ya, misalnya melayani pemilih yang pada hari pemungutan suara masih dinyatakan positif dan mereka ada di rumah sakit, itu kita lakukan proteksi yang maksimal sebagaimana tenaga medis sekarang melaksanakan tugasnya itu, maka petugas kami nanti juga akan melaksanakan tugas untuk melayani pemungutan suara di rumah sakit rujukan itu. Anggaran juga penting. Tadi seperti Pak Arief sampaikan bahwa sebetulnya memang kalau bicara soal anggaran kebutuhan pilkada dalam posisi normal sudah terpenuhi di NPHD kabupaten kota masing-masing baik oleh KPU maupun Bawaslu. Tetapi ini kan ada situasi kondisional bahwa ketika NPH disusun waktu itu tidak ada pandemi sehingga tidak ada nomenklatur anggaran untuk kebutuhan APD ya, alat pelindung diri bagi penyelenggara. Makanya itu tentu kami meminta juga untuk bisa difasilitasi mengenai APD ini. Inilah saya kira sebagai konsekuensi ketika lanjutan pilkada di tengah pandemi COVID. Artinya apa? Prasyarat berikutnya adalah dukungan anggaran penting. Anggaran penting untuk bisa mewujudkan tadi melindungi hak masyarakat, masyarakat merasa aman bisa datang ke TPS tanpa ada kecemasan, tetapi penyelenggara negara juga harus bisa menjamin akan kesehatan, keselamatan jiwa dari masyarakat dari terpapar COVID. Potensi lain saya kira, tantangan lain apa yang tadi disampaikan Mas Ferry bahwa memang benar ada beberapa hal yang menjadi potensi pelanggaran, misalnya soal abuse of power di dalam proses lanjutan pilkada ini. Karena apa? Saat ini pemerintah ada program Bansos ya. Bansos ini tentu di daerah kabupaten kota disalurkan, baik bantuan dari pemerintah pusat maupun bantuan pemerintah kabupaten kota. Sementara gugus tugas ini ketuanya ex officio adalah bupati wali kota. Ini akan jadi potensi masalah manakala bupati wali kota ini berpotensi sebagai petahana, kemudian menyalahgunakan bansos ini untuk kepentingan politik praktis pilkada dengan diembel-embeli, ditempeli gambar mereka yang akan menjadi pasangan calon, bukan disebutkan sebagai bantuan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tetapi ditempeli gambarnya yang itu mereka akan menjadi pasangan calon. Ini saya kira salah satu potensi kerawanan. Dan tentu hal yang lain, kemungkinan potensi money politik ya di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk ya. Kalau masyarakat berpikir pragmatis, kemudian pasangan calon tim kampanye berpikir pragmatis ya, kemudian dengan money politik yang dilakukan untuk meraih suara, saya kira ini sebuah pelanggaran yang tidak bisa ditolerir dalam proses demokrasi. Saya kira mencederai demokrasi. Dan undang-undang sudah mengatur dengan tegas larangan-larangan soal money politik ini yang dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana. Bahkan Undang-Undang 10 sudah menyebutkan
terhadap proses money politik ini, kalau terbukti maka bisa dikenai sanksi pidana baik pemberi maupun penerima. Pada kesempatan ini singkat saja yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan draft PKPU yang sudah disosialisasikan. Ada poin satu poin di antara poin yang lain yang ini barangkali ke Pak Budiman, Arief Budiman, karena di dalam PKPU tersebut aturan terkait dengan kehadiran pengawas pemilu, terutama di dalam setiap pleno itu ada sebanyak 2 orang. Nah, kita dari Bawaslu merasakan bahwa ini sangat tidak memungkinkan atau tidak rasional ketika pleno Bawaslu hanya diberi kesempatan 2 orang. Jadi harapannya nanti di dalam penyusunan PKPU ini dipertimbangkan lagi berapa jumlah Bawaslu bisa masuk ke dalam pleno. Kenapa? Karena pada saat pleno, Bawaslu tentu membutuhkan komisioner yang lain, membutuhkan staf, dan sebagainya, sehingga nanti hasil dari pengawasan itu dapat dianalisa, dapat diplenokan lagi oleh Bawaslu, dan kita butuh pertimbangan-pertimbangan dari kawan-kawan sesama Bawaslu. Itu yang pertama, Pak Arief. Kemudian yang kedua, terkait dengan verifikasi faktual di dalam PKPU sebelum ini terkait dengan pencalonan, PKPU pencalonan, bahwa pada saat verifikasi faktual, ketika pendukung tidak atau menolak mendukung pasangan calon, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, maka ketika pendukung tidak mendukung dan tidak bersedia mengisi B5, berita acara B5, maka berdasarkan rekomendasi tertulis dari Bawaslu, pendukung bisa dinyatakan TMS. Tapi kalau tidak ada rekomendasi Bawaslu dan dia menolak, maka dia tetap MS. Nah, dalam hal ini pertanyaan saya, apakah nanti aturan ini tetap dimasukkan ke dalam PKPU pencalonan? Nah, kita dari Bawaslu sangat berharap untuk dipertimbangkan lagi kalau bisa poin ini ditiadakan. Kenapa? Karena ini akan terjadi di lapangan, partai akan merasa pemberlakuan yang tidak sama. Karena Bawaslu tentu tidak bisa mengikuti secara 100% atau sensus sebagaimana kawan-kawan KPU dalam melakukan pengawasan. Sehingga ada pendukung yang tidak bisa direkomendasikan oleh Bawaslu, ada pendukung yang bisa direkomendasikan oleh Bawaslu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana terkait dengan tingkat partisipasi. Membuat partisipasi masyarakat pemilih itu menjadi tinggi, sebetulnya menjadi tugas bersama. Dalam beberapa riset yang saya baca, sebetulnya faktor paling menentukan itu adalah siapa calon yang berkompetisi di dalam pemilu itu. Kalau masyarakat merasa cocok, merasa ini calon memberi harapan, mereka itu berbondong-bondong datang ke TPS. Tapi kalau calonnya itu dianggap tidak berkualitas, tidak menuju hal yang lebih baik, maka mereka tidak akan mau menggunakan hak pilih. Itu faktor yang paling menentukan. Tentu ada faktor lain yang menjadi tugas-tugasnya penyelenggara pemilu. Misalnya KPU melakukan sosialisasi, memberitahu tentang jadwal pemungutan suaranya, memberitahu tata cara pemungutan suaranya, ya itu memberi pengaruh juga. Tetapi faktor utamanya itu sebenarnya justru dari kontestan pemilunya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama sebetulnya, termasuk tugas teman-teman media, tugas tokoh masyarakat, tugas NGO, tugas pemerintah daerah, agar memberikan informasi, kemudian mengajak masyarakat pemilih untuk mau menggunakan hak pilihnya. Itu yang pertama terkait dengan tingkat partisipasi. Yang kedua, ini penanya kedua dan penanya ketiga agak ini. Kalau penanya yang kedua tadi dari Solo ya, menanyakan regulasi belum siap. Ya. Tapi kalau penanya ketiga, regulasinya sudah siap. Bahkan kalau perlu regulasi di pasal ini disesuaikan. Nah itu masukan dari penanya ketiga. Jadi saya perlu sampaikan begini.
seluruh regulasi yang pernah dibuat oleh KPU dalam bentuk peraturan KPU untuk pemilihan kepala daerah itu semua masih berlaku, ya. Jadi jangan bertanya, lo regulasinya belum ada. Semua regulasinya masih ada. KPU akan menambahkan satu regulasi lagi yang itu nanti akan mengatur tata cara pelaksanaan di masa pandemi. Jadi misalnya kalau dulu verifikasi faktual didatangi, masuk ke rumahnya, bersalaman. Nah, sekarang kita atur. Nanti kalau ketemu, jaga jarak. Nanti kalau verifikasi, pakai masker. Nah, itu yang akan diatur di setiap tahapan. Pada saat verifikasi faktual bagaimana, pada saat kampanye bagaimana. Untuk pencalonan, semua regulasi itu masih berlaku. Nah, yang akan kita terbitkan adalah regulasi baru, bukan merevisi regulasi yang lama. Nah, itu terkait dengan tata caranya. Sama seperti Undang-Undang 10 2016, itu seluruh pasalnya masih berlaku. Perpu dikeluarkan hanya untuk mengatur dua hal. Pertama, merubah jadwal pemungutan suaranya, yang semula di dalam undang-undang disebut September 2020, nah sekarang di dalam Perpu disebut Desember 2020 atau dijadwal lagi kalau memang ada penundaan lagi, gitu ya. Yang kedua, mengatur mekanisme penundaan dan penetapan melanjutkan tahapan pemilunya. Jadi undang-undang terkait dengan pasal-pasal yang lain masih berlaku. Jadi jangan gelisah tentang regulasinya, nggak ada. Regulasinya ada. Nah, hanya diterbitkan regulasi baru untuk melengkapi karena kita melaksanakan di masa pandemi. Nah, kemudian penanya yang ketiga tadi soal teknis pelaksanaan. Praktek semacam ini sudah dilaksanakan sejak pemilu serentak 2015, 2017, dan 2018. Nah, kalau ada usulan-usulan perbaikan terhadap peraturan KPU itu belum ada yang akan dilakukan revisi, ya. Nanti akan kalau memang ada sesuatu yang harus disesuaikan, baru nanti akan kita bahas. Saat ini KPU mengusulkan dua peraturan KPU. Yang pertama tentang tahapan, dan itu sudah diundangkan. Yang kedua tentang tata cara melaksanakan tahapan di masa pandemi. Nah, kalau ada hal-hal yang disebutkan tadi, itu sangat teknis, sangat implementatif di lapangan. Silakan, dan ini saya pikir saya dan Pak Abhan selalu berkomunikasi, silakan dikoordinasikan. KPU Provinsi dengan Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, bagaimana kalau usulan tadi? Nanti jangan dibatasi 2 orang saja. Loh, ini di masa pandemi. Ibu bisa bayangkan, saya dan Pak Abhan itu ketika rapat memutuskan hal-hal penting di dalam RDP dengan pemerintah dan Komisi 2, DPR, pemerintah dan DPR, itu yang hadir dibatasi. KPU tidak boleh hadir semua. Saya dan Pak Abhan seringkali rapat di situ sendirian. Nah, terus bagaimana komunikasi dengan teman-teman saya? Loh, saya kan harus memutuskan itu dalam rapat pleno. Nah, itu bisa dibuat dengan seperti ini, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi teman-teman yang lain mungkin tidak hadir secara fisik, tetapi hadir secara daring. Dan mereka bisa memberikan pendapat kepada kita cepat. Nanti kita yang menyampaikan di dalam forum. Kalau masih mau semua, ya kita nggak ada bedanya dengan norma lama. Padahal pemilihan Desember 2020 ini akan diselenggarakan dengan new norm. Termasuk nanti kalau hadir ya disuruh pakai masker, disuruh menggunakan alat pelindung diri untuk hal-hal tertentu. Ya memang ini mungkin agak merepotkan kita, mungkin agak karena kita belum terbiasa melakukannya. Tapi mudah-mudahan kalau pandemi ini segera berakhir, vaksin segera ditemukan, saya pikir kita bisa kembali ke mekanisme dan prosedur normal. Tetapi kalau memang belum bisa ditemukan, maka mekanisme new normal itu yang akan kita jalankan.